Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nugraha dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan artikel psikologi bisnis yang berjudul Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan yang dilakukan di dalam perusahaan PT Tato. Nah, artikel ini adalah sebagai syarat dalam mengerjakan atau menyelesaikan ujian semester genap. Nah, pada template artikel ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai template tersebut. Yang pertama di sini ada judul yang dimana ukuran teksnya adalah 14, kemudian ada penulis dan juga nama dosen, serta juga di bawahnya ada jalan dari nama universitas. Nah, kemudian di situ ada email, kemudian di sini ada abstrak yang dimana abstrak tersebut dituliskan menjadi dua, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian ada kata kunci di bawah abstrak. Nah, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan, kemudian ada landasan teori, terus juga metode penelitian, terus hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka, yang dimana daftar pustaka ini sudah tersusun atau sudah penulis buat di aplikasi Mendeley. Baik, langsung saja tema yang penelitian ambil adalah pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan yang dilakukan di dalam perusahaan PT Tato. Nah, abstrak di sini adalah pelatihan kerja dan motivasi kerja merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Nah, pada penelitian kali ini, penulis melakukan penelitian dengan tujuan yaitu menganalisa pengaruh pelatihan kerja terhadap kepuasan kerja di perusahaan PT Tato dengan menggunakan metode library set dengan teknik skala Likert. Nah, adapun populasi yang diambil adalah sebanyak 100 orang sekaligus sebagai sampel penelitian, yang dimana hasil penelitian menyatakan bahwa pelatihan dan motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT Tato. Nah, di dalam pendahuluan, dalam suatu perusahaan, sumber daya manusia memiliki kedudukan yang penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Maka diperlukan suatu usaha untuk mengelola secara profesional agar terwujud suatu keseimbangan antar kebutuhan karyawan dengan keinginan dan kemampuan organisasi perusahaan. Nah, kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh sejauh mana sistem di bidang sumber daya manusia ini sanggup menunjang dan memuaskan keinginan karyawan maupun perusahaan. Dalam peningkatan pengetahuan skill, perubahan sikap, perilaku, koreksi terhadap kekurangan-kekurangan kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja melalui pelatihan dari perusahaan. Nah, rumusan masalah di sini adalah bagaimana pelatihan pada perusahaan PT Tato dalam memotivasi dan kepuasan kerja karyawan. Dengan tujuan untuk mengetahui pelatihan kerja karyawan pada perusahaan PT Tato, untuk mengetahui motivasi karyawan PT Tato, dan juga untuk mengetahui standar kepuasan karyawan PT Tato. Nah, kemudian landasan teori yang pertama itu adalah pelatihan, yang dimana menurut Dessler, pelatihan kerja merupakan proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang keterampilan dasar yang baru mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Di sini ada 3 menurut para ahli. Nah, kemudian juga motivasi kerja.
ada beberapa pendapat dari para ahli, yaitu dari Robin, Rifai, dan juga Sadirman. Nah, kemudian yang kedua, motivasi kerja. Ada menurut Robin, kemudian Rifai, dan juga menurut Sadirman. Nah, menurut Robin mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi. Nah, kemudian yang ketiga ada kepuasan kerja. Menurut Lutan adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting. Kemudian menurut Handoko, dalam Edi Sutrisno berpendapat kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang pekerjaan mereka. Nah, artinya kepuasan kerja karyawan merupakan kunci pendorong moral, kedisiplinan, dan prestasi kerja karyawan dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan. Nah, kemudian metode penelitian dalam artikel ini menggunakan yang tadi sudah dikatakan library research yang mengumpulkan data-data dari artikel-artikel internet dan juga dokumen pada perusahaan PT Tato. Yang dimana kegiatan ini dilakukan di perusahaan PT Tato yang berada di lokasi Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 47 RT 5 RW 2, Nanggewer Mekar, Cibinong, Bogor, Jawa Barat dengan kode pos 169112. Dengan teknik analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan dengan teks. Nah, adapun populasi yang diambil oleh penulis adalah sebanyak 100 orang, yang dimana 100 orang ini adalah karyawan operasional atau karyawan produksi PT Tato. Kemudian, dalam menentukan skala pengukuran data, pada penelitian ini menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Dalam penelitian ini, memiliki 5 pilihan jawaban pada angket sehingga responden dapat memberikan jawaban yang menurut mereka benar, yang juga diberi tanda checklist. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, yaitu merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dengan teknik kuesioner atau angket dan soal yang akan diberikan kepada responden dan atau peserta training. Kemudian, hasil dan pembahasan. Pelaksanaan pelatihan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2021 sampai tanggal 24 Maret 2021. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan persiapan kisi-kisi angket dan juga tes tertulis yang disusun untuk mengetahui secara jelas tentang pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kepuasan karyawan. Kemudian memberikan training dan juga memberikan tes tertulis setelah dilakukan pemberian materi training. Yang ketiga adalah pengevaluasian dengan melihat tes tertulis. Kemudian setelah dilakukannya tes tertulis, barulah karyawan atau peserta training melakukan atau melaksanakan pekerjaan mandiri. Nah, setelah dilakukan pekerjaan mandiri, barulah menyebarkan kuesioner atau menyebarkan angket kepada responden atau karyawan. Juga menginformasikan cara-cara pengisian angket dan juga maksud dari pengisian angket. Setelah diberikan dan diinformasikannya angket tersebut, barulah angket tersebut dikumpulkan atau diambil kembali sekaligus diperiksa kembali keutuhan angket tersebut. Nah, kemudian barulah
dilihat hasil pengisian untuk dilakukan pengakumulasian atau perhitungan. Nah, berdasarkan total karyawan dikategorikan berdasarkan karyawan produksi. Berikut ini gambar dan atau standar operasional prosedur yang menjadi standar penilaian pelatihan. Untuk tes tertulisnya di sini bisa dilihat berdasarkan kategori pada nilai di atas sudah ditentukan bahwa syarat memenuhi untuk tes tertulis adalah 3 atau hasil nilai training yang sudah sesuai. Nah, kemudian di sini ada isi daripada pertanyaan-pertanyaan angket atau kuesioner. Nah, dalam perhitungannya di skala angket bisa dilihat di dalam tabel perhitungan, yang dimana kriteria jawabannya terdapat 5 item, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, di dalam skor penilaian ini, angka paling tertinggi atau nilai paling tertinggi adalah 5, yaitu sangat setuju. Dan paling rendah adalah 1 atau sangat tidak setuju. Nah, dalam jumlah responden sangat setuju itu adalah 25, dan kemudian setuju itu 40, dan kemudian kurang setuju itu 20, tidak setuju 10, dan sangat tidak setuju itu 5. Nah, di mana skor penilaian ini dikalikan dengan jumlah responden. Di kriteria jawaban sangat setuju, yaitu hasil skornya 5 dikali 25 adalah 125. Nah, begitupun seterusnya. Nah, di sini ada persentase nilai atau pencarian interval. Nah, dalam pencarian interval ini ada I sama dengan 100 sama dengan jumlah skor, yang artinya 100 ini adalah jumlah persentasi dan 5 ini didapat dari banyaknya kriteria jawaban, yaitu 5. Maka dari itu 100 dibagi 5 maka 20. Nah, maka intervalnya adalah 20%. Nah, kemudian dalam penyelesaian akhirnya adalah total skor sama dengan Y sama dikalikan 100 sama dengan 370 dibagi 500 dikali 100. Nah, hasilnya adalah 74%. Maka bisa dilihat hasil kepuasan karyawan. Maka dari itu hasil gambar dapat disimpulkan bahwa responden merasa puas atau setuju dalam tingkat kepuasan kerja yang dipengaruhi oleh pelatihan dan motivasi di dalam perusahaan PT Tato. Nah, yang terakhir ada, kemudian selanjutnya kesimpulan dan saran. Menurut paparan hasil di atas, diketahui pengaruh pelatihan dan motivasi dilakukan di dalam perusahaan PT Tato, yang artinya berpengaruh terhadap kepuasan karyawan. Dan juga diharapkan PT Tato mempertahankan pelatihan kerja, motivasi kerja, dan tetap memberikan kepuasan kerja yang diinginkan oleh karyawan, karena tersebut dapat memberikan semangat terhadap karyawan untuk bekerja dan membuat karyawan lebih percaya diri dengan skill yang mereka miliki. Nah, kemudian di sini yang terakhir daftar pustaka, yang dimana daftar pustaka ini ada 6 referensi yang penulis cantumkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya.